Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibnu Khairul Anam, Muallam Maulida, Muhammad Daba Faizal, Yazid Abdul Salam Al-Ghifari, Duta Fioni, Rika Veronica, Irhamullah, dan Muhammad Nur Ikrom. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi pemakaian tanda baca. Yang pertama, titik 2, yang kedua, tanda hubung, dan yang ketiga, tanda pisah. 1. Tanda titik 2. A. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh: 1. Saat ini kita memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. 2. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. 3. Para pedagang selalu dihadapkan pada 2 kondisi, untung atau rugi. B. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh: 1. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 2. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengelolaan data, dan D. Pelaporan. C. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh: yang pertama, Ketua Makfur Rosyad, Sekretaris Melia Rahmawatika, Bendahara Mahfudoh Eliani. Contoh yang kedua, narasumber Profesor Dr. Abias Al-Hazen, Pemandu Muammar Siddiq M.Hum, Pencatat Marlinda Irwanti SPD. Contoh yang ketiga, tepat ruang 205, pembawa acara Muhammad Iftah Fadullah, hari tanggal Rabu 12 April 2015, waktu pukul 8 sampai pukul 11. Yang D. Tanda titik 2 dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh: Ayah, bawa koper ini nak. Dani, baik ya. Ayah, jangan lupa letakkan baik-baik. Dani, iya ya. Tanda titik 2 dapat dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul anak, judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh: Horizon 43, nomor 8 tahun 2008, surat Yusuf ayat 9, Matius surat 2 ayat 1-3, dari pemburu ke terapeutik, antologi cerpen Nusantara Pedoman Umum, pengakuan istilah, Jakarta Pusat Bahasa. 2. Tanda hubung. A. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh: 1. Di dalam lemari itu, Nita menyimpan buku kesayangannya. 2. Di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. 3. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. 4. Kemarin, Kak Adi membelikan sandal baru untukku. B. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh: 1. Anak-anak. 2. Berulang-ulang. 3. Kemerah-merahan. 4. Menggorek-gorek. 5. Mobil-mobilan. 6. Disia-siakan. C. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dijeda satu-satu. Contoh: 10, 7, 2018. 2. K, U, R, S, I. Ketiga, P, H, N, I, T, I, A. D. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh:
berevolusi mengukur 35.000. 35 dikali 1000. Keempat, 22 per 26. Kelima, mesin hitung tangan. Keterangan. Silakan bandingkan dengan berevolusi mengukur 35 ribuan 20 per 26 mesin hitung tangan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai beberapa hal sebagai berikut. Contohnya, strip dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, strip Indonesia, strip Jawa Barat. Kata ke strip dengan angka. Contohnya, peringkat ke strip 2. Angka dengan strip an. Contohnya seperti tahun 1950 strip an. Atau sering disebut tahun 1950-an. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya seperti hari strip H, sinar strip X, atau sinar X, berstrip KTP, atau berKTP. Di strip SK strip kan, atau dibaca di SK kan. Huruf dan angka. D strip 3 atau D3, S strip 1 atau S1, S strip 3 atau S3, serta kata ganti strip ku, strip mu, dan strip dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya seperti KTP strip mu, atau dibaca KTP mu. SIM stripnya, atau dibaca SIM-nya. STNK strip ku, atau dibaca STNK ku. Keterangan. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contoh, BNP 2 TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, LP3I, atau Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. F. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, di backup, di markup, di smash, di sowan, bahasa Jawa, didatangi, berafriban, bahasa Batak, bersaudara, sepupu. G. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran, isiasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. 3. Tanda pisah. A. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, 1. Kemerdekaan itu hak segala bangsa, harus dipertahankan. 2. Kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 3. Keberhasilan itu
kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. 4. Alasan itu menurut saya tidak logis. B. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Contohnya, rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda harus terus ditingkatkan. Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama bandara udara internasional. C. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai ke, contohnya tahun 2010 sampai 2018. 2. Tanggal 5 sampai 12 Maret 2017. 3. Bulan Januari sampai Mei. 4. Yogyakarta sampai Semarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.